Selamat pagi anak-anakku semua. Apa kabarnya hari ini? Ibu berharap anak-anakku semua senantiasa sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tetap semangat, fresh untuk mengikuti kegiatan pembelajaran IPA hari ini. Karenanya ibu mengajak kepada seluruh anak-anakku untuk berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari nantinya senantiasa diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum lanjut, Ibu ingatkan kembali kepada seluruh anak-anakku untuk mengisi absen dalam link Google Formulir seperti yang telah Ibu kirim di grup WhatsApp-nya. Silahkan anak-anakku isi absen tersebut. Kemudian bagi anak-anakku yang tidak bisa login dalam Google Formulir, silahkan absen langsung dalam grup WA-nya tanpa list. Cukup menulis, mengetik nama sendiri-sendiri di kolom chat. Baiklah anak-anakku sekalian, kita lanjut dengan materi selanjutnya, masih pada pokok bahasan yang sama, yaitu tentang gaya dan gerak. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang gerak pada makhluk hidup dan gerak pada benda. Sekarang anak-anakku silahkan perhatikan contoh gerak pada benda dan gerak pada makhluk hidup berikut ini. Baiklah anak-anakku sekalian, tadi setelah anak-anakku menyaksikan contoh video gerak pada makhluk hidup dan pada benda. Sekarang pertanyaannya adalah apa yang menyebabkan makhluk hidup dan benda tersebut bergerak? Jawabannya adalah gaya. Gaya di sini anak-anakku yang akan kita pelajari bukan gaya tentang fashion, bukan tata rias ketika anak memakai bedak, mak belo, mak gaya, pakai baju cantik, bukan itu yang akan kita pelajari hari ini nak. Tapi gaya yang akan kita pelajari adalah dorongan dan tarikan pada benda atau makhluk hidup yang menyebabkan benda dan makhluk hidup tersebut bergerak. Ibu ulangi, gaya adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda dan makhluk hidup bergerak. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini setelah menyaksikan video pembelajaran, anak-anakku diharapkan mampu: satu, membedakan antara gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Kemudian yang kedua, mendeskripsikan tentang hukum Newton. Kemudian yang ketiga, menerapkan konsep gaya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kompetensi keterampilan, anak-anakku diharapkan mampu melakukan percobaan sederhana yang terkait dengan gaya dan hukum Newton. Kemudian dari aspek sikap, ibu akan menilai tentang kedisiplinan anak-anakku, bagaimana anak-anakku menyetor tugas tepat waktu, kemudian absen tepat waktu, dan mengikuti semua proses pembelajaran dengan tepat waktu. Baiklah nak, silahkan saksikan video pembelajaran tentang gaya dan hukum Newton berikut ini. Cut. Pertama, perbedaan gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Gaya sentuh adalah gaya yang bekerja pada benda dengan sentuhan pada benda tersebut. Contoh anak-anakku perhatikan pot bunga ini. Ketika ibu tarik, kemudian ibu dorong, pot tersebut bergerak, tapi sebelumnya ada sentuhan pada benda itu.
itu adalah gaya sentuh. Nah, gaya tak sentuh adalah gaya yang bekerja pada benda tanpa adanya sentuhan pada benda tersebut. Contoh, perhatikan batu ini. Ketika ibu lempar ke atas, kemudian jatuh ke bumi, ketika ibu lempar itu ada sentuhan. Tapi ketika jatuh ke bumi tanpa disentuh, jadi ada tarikan. Itu mungkin anakku sudah sering dengar namanya gaya gravitasi bumi. Jadi ada gaya yang bekerja pada bumi yang menarik batu turun ke bumi. Namanya gaya gravitasi, adalah salah satu contoh gaya tak sentuh. Ibu ulangi. Gaya sentuh ketika dilemparkan ke atas karena disentuh, tapi gaya tak sentuh ketika nanti kembali ke bumi. Nah, itu adalah gaya gravitasi bumi. Mengapa kembali? Karena ada yang menarik, ada tarikan, ada dorongan. Gaya gravitasi tak sentuh yang lain adalah gaya magnet. Ketika besi atau paku diletakkan ke magnet, otomatis paku akan bergerak menuju arah magnet. Itu namanya gaya tak sentuh. Kemudian gaya tak sentuh yang lain adalah gaya listrik. Gaya listrik, anak-anakku menggosokkan mistar pada rambut, kemudian menempelkan ke serpihan kertas, mungkin sering dipraktekkan waktu SD. Itu adalah contoh gaya tak sentuh. Gaya listrik dan gaya magnet insya Allah anak-anakku akan pelajari nanti ketika duduk di kelas 9. Merupakan gaya tak sentuh. Nah, demikian perbedaan antara gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Sekarang kita melangkah ke tujuan yang kedua, yaitu mendeskripsikan hukum Newton. Materi selanjutnya kita akan membahas tentang hukum Newton dan pengaruh gaya dalam kehidupan sehari-hari. Sir Isaac Newton adalah seorang ilmuwan yang menjabarkan tentang teori gerak, di mana beliau mencetuskan 3 hukum. Hukum pertama Newton atau hukum kelembaman atau hukum inersia, hukum kedua Newton, dan hukum ketiga Newton atau gaya aksi reaksi. Bahasa Inggris dari gaya adalah force, sehingga dalam persamaan gaya disimbolkan dengan huruf F besar dengan satuan dari nama Sir Isaac Newton. Newton disingkat dengan huruf N besar. Nah, hukum pertama Newton. Dalam persamaan hukum pertama Newton, sigma F sama dengan 0. Artinya sebuah benda cenderung diam atau tidak bergerak ketika tidak ada gaya yang bekerja pada benda itu, dan cenderung bergerak lurus beraturan. Selanjutnya, hukum kedua Newton. Persamaan hukum kedua Newton adalah sigma F sama dengan M kali A, atau A sama dengan sigma F per M, di mana percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Artinya semakin besar gaya, maka percepatan benda bergerak juga semakin besar. Sebaliknya, semakin besar massa benda, maka percepatan benda tersebut semakin kecil. Contoh kencang, kemudian tiba-tiba direm. Badan kamu akan terdorong ke depan karena badan ingin mempertahankan geraknya ke depan. Peristiwa tersebut yang pada akhirnya memunculkan ide teknologi sabuk pengaman yang dipasang di kendaraan bermotor, khususnya mobil. Selanjutnya, hukum kedua Newton. Persamaan hukum kedua Newton adalah sigma F sama dengan M kali A, atau A sama dengan sigma F per M, di mana percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Artinya semakin besar gaya, maka percepatan benda bergerak juga semakin besar. Sebaliknya, semakin besar massa benda, maka percepatan benda tersebut semakin kecil. Penerapan hukum kedua Newton dalam kehidupan sehari-hari adalah saat memindahkan meja yang ringan akan lebih cepat daripada memindahkan lemari yang berat jika kita menggunakan besar gaya dorong yang sama.
Hal ini disebabkan massa meja yang lebih kecil daripada massa lemari, dan massa berbanding terbalik dengan percepatan benda. Semakin kecil massa benda, maka semakin besar percepatan benda tersebut. Berikutnya, hukum ketiga Newton. Hukum ketiga Newton menyatakan bahwa jika sebuah benda memberikan gaya kepada benda kedua atau F aksi, maka sebaliknya benda kedua akan memberikan gaya yang sama besar kepada benda pertama atau gaya reaksi, akan tetapi arah gaya yang berlawanan. Sehingga persamaan dari hukum ketiga Newton, F aksi sama dengan negatif F reaksi. Cut. Pernahkah kamu berpikir bagaimana sebuah roket dapat meluncur ke angkasa? Roket yang terdorong ke atas diakibatkan oleh semburan gas ke bawah. Semakin kuat semburan gas ke bawah, maka roket akan semakin cepat terdorong ke atas. Jadi gaya aksi reaksi selalu bekerja pada dua benda yang berbeda dengan besar yang sama. Contoh gaya aksi dan reaksi tersebut misalnya pada peristiwa orang yang sedang berenang. Gaya aksi dari tangan perenang ke air mengakibatkan gaya reaksi dari air ke tangan dengan besar gaya yang sama namun arah gaya berlawanan. Sehingga orang tersebut akan terdorong ke depan meskipun tangannya mengayuh ke belakang. Karena massa air jauh lebih besar daripada massa orang, maka percepatan yang dialami orang akan jauh lebih besar daripada percepatan yang dialami air.